Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat film. Ketemu lagi bersama Mimin Permata Film, tempat kita mengulas alur cerita film-film India. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengulas sebuah film yang baru saja rilis di bioskop. Ya, tentu film tersebut tidak lain adalah film ketiga dari Singham, yang dibintangi oleh aktor senior Ajay Devgan dan sederet artis India yang lain. Lantas seperti apa keseruan film India yang satu ini? Karena itulah tanpa basa-basi mari kita simak alur ceritanya setelah intro berikut ini. Film ini diawali dengan menampilkan permasalahan yang dibuat oleh sekelompok teroris. Mereka disebut telah beraksi kembali di kota Srinagar di India, dan berhasil membuat semua orang di kota tersebut menjadi ketakutan. Selanjutnya sang pemeran utama pun diperlihatkan, Singham sedang mengejar salah satu teroris yang diduga sebagai pemimpin para teroris yang telah meneror kota Srinagar. Sampai pada akhirnya Singham pun berhasil menjatuhkan laki-laki yang mengendari motor tersebut dan ternyata benar. Orang itu merupakan pemimpin para teroris yaitu Omar Hafiz. Singham lalu menghajar Omar sampai babak belur karena ia sudah sangat meresahkan masyarakat. Singham tidak ingin satu teroris pun yang berada di daerahnya. Setelah kelelahan akhirnya Omar pun mengakui semua kesalahannya dan mengemis kepada Singham agar dirinya tidak dibunuh. Singham dan unit satuan tugasnya pun langsung memasukkan Omar ke penjara. Setelah kejadian tersebut, Singham dipanggil oleh Pak Menteri Jai Shankar. Pak Menteri terlihat memuji Singham yang telah bekerja keras untuk meredam kekacauan dengan menangkap pemimpin para teroris itu. Pak Menteri nampak senang, ia lalu mengatakan bahwa dirinya telah membentuk sebuah tim yang diberi nama Shiva Squad untuk Singham. Pak Menteri berharap supaya Singham dan pasukannya tersebut agar selalu memberantas kejahatan demi kedamaian di negaranya. Tidak butuh waktu lama, pada malam harinya Singham bersama tim Shiva Squad langsung menjalankan tugasnya. Mereka berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh anak buah Omar. Pada malam itu Singham bersama tim berhasil menyita banyak sekali narkoba yang hendak dijual belikan di pasar hitam. Kamera film kemudian berpindah menyoroti istri Singham yang bernama Afni Kamat. Ia bekerja di sebuah teater yang pada saat itu sedang memandu pertunjukan Ramalia yang menampilkan perjanjian Dewa Rama dan juga Sita. Teater yang dipimpin oleh Afni ini diceritakan sangat bagus dan digemari oleh banyak orang. Ketika Singham dan Afni berada di rumah, putranya yang bernama Saurya terlihat kesal terhadap sikap ayahnya yang selalu memberikan banyak larangan. Sementara Saurya yang kini telah beranjak dewasa, ia juga ingin bersenang-senang seperti teman-teman seusianya tanpa adanya larangan dan tekanan. Saurya lalu pergi ke kamarnya dengan hati yang sangat kesal karena keluh kesahnya tidak direspon oleh ayahnya. Setelah itu Singham pun menghampiri anak kesayangannya itu kemudian menasehatinya dengan hati yang dingin. Singham mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin memberikan banyak aturan kepada Saurya. Namun Singham terpaksa melakukannya demi kebaikan putranya tersebut, karena di luar sana banyak anak-anak muda yang bergaul tanpa batas, bahkan juga ikut-ikutan mengkonsumsi barang haram. Beberapa hari kemudian, Singham berhasil menangkap anak buah Omar yang masih saja berkeliaran di kota tersebut. Ketika itu Singham dibantu oleh dua bawahannya bernama Daya dan Devika. Mereka pun menginterogasi 3 orang yang ditangkap itu. Salah satu dari mereka lalu mengatakan bahwa ada 3 orang lagi yang berada di Madurai yang juga bekerja untuk seseorang bernama Danger Laka. Setelah itu Singham dengan cepat menugaskan bawahannya bernama Sakti Seti untuk menangkap ketiga orang yang dimaksud.
Seti pun langsung menjalankan perintah dan berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut. Namun ketika hendak dimasukkan ke dalam sel tahanan, ketiga orang tersebut mengatakan bahwa Seti akan mendapatkan masalah karena telah berani menangkap mereka. Mendengar hal itu, Seti tidak merespon sedikit pun karena menurutnya kejahatan harus diberantas tanpa pandang bulu. Sign up करें, use करें film promo code और पाएं. Scene kembali berpindah. Terlihat teater yang dikerjakan oleh Afni sekarang sudah berkembang dengan pesat. Afni dan tim pun berencana untuk mengeluarkan cerita-cerita baru yang lebih fresh. Pada saat itu, Afni bersama keluarga kecilnya terlihat sedang berkumpul di ruangan teater. Afni lalu berkata bahwa ia akan melakukan rekaman pertunjukan terbarunya. Afni juga berencana untuk mengajak Singgam dan Sauria untuk berlibur bersama. Pada malam harinya di kota Madurai, anak buah Danger Laka terlihat sedang memperhatikan salah satu petugas polisi dengan sinis. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan dibebaskan oleh Pak Bos yang sekarang telah menunggu mereka di luar sana. Seorang polisi lalu pergi untuk menengok ke arah luar. Dan benar saja Danger Laka bersama belasan anak buahnya telah berada di luar penjara. Para anak buah Danger Laka pun langsung melemparkan bola-bola api yang kemudian berhasil membakar kantor polisi tersebut. Danger Laka dengan cepat langsung memasuki kantor polisi itu dan menghabisi semua polisi yang bertugas pada malam itu. Pada keesokan harinya, Seti yang baru datang ke kantor terkejut melihat hampir separuh kantornya sudah terbakar hangus. Ketika itu seorang ibu dan anaknya menghampiri Seti dengan perasaan sedih. Karena suaminya yang merupakan anggota polisi telah gugur dalam kejadian tadi malam. Si ibu pun meminta Seti agar ia dapat menangkap bahkan membunuh para pelaku yang telah merenggut nyawa suaminya. Mendengar hal itu Seti mulai bingung karena ia tidak memiliki petunjuk apapun mengenai penjahat yang telah meluluh lantakkan kantornya itu. Pada saat itu, Singgam tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa ia akan membantu Seti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seketika semangat juang Seti langsung bangkit kembali untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain Afni sedang bersiap-siap melakukan keberangkatan menuju Ramiswara untuk melakukan rekaman terbarunya. Singkat cerita rekaman yang dilakukan oleh Afni beserta teman-temannya pun telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ketika Afni bersama teman-temannya hendak pulang, seperti biasa Afni terlebih dulu menyendiri sambil menikmati pemandangan di tempat ia berada. Namun tidak disangka, Danger Laka ternyata sudah berada di dekatnya dan langsung menghampiri Afni dengan mengatakan bahwa dirinya sedikit tertarik dengan Afni. Danger Laka juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua tentang Afni. Namun sayang Afni harus ia bunuh untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu Afni pun sangat terkejut. Sementara anak buah Danger Laka tiba-tiba langsung muncul di hadapan Afni. Mereka pun langsung bergegas pergi ke markas dengan membawa Afni yang akan mereka jadikan sebagai sandera untuk memancing kedatangan Singgam. Beruntungnya Daya yang pada malam itu melihat Danger Laka, ia pun langsung mengejar dan mencoba menangkapnya. Daya dengan tangguh langsung mendardirdor semua anak buah Danger Laka yang ingin membawa Afni. Setelah itu Danger Laka pun terlihat turun tangan dan langsung menghabisi Daya sampai lemas tak berdaya. Di sisi lain Afni ternyata telah berhasil keluar dan berlari menyusuri hutan untuk melarikan diri. Beruntungnya Afni bertemu dengan seorang polisi muda yang berbadan kekar bernama Satya. Satya pun langsung menghabisi semua penjahat yang berusaha menangkap Afni. Untuk sementara waktu Satya langsung membawa Afni ke rumahnya. Di mana dirinya sangat percaya bahwa suaminya yaitu Singgam pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Satya yang mendengar Afni menyebut nama Singgam, ia merasa sangat senang karena perempuan yang ia tolong ternyata merupakan istri Singgam. Ibu Satya lalu menceritakan bahwa anaknya itu sudah sangat lama mengidolakan sosok Singgam yang sangat hebat dan juga sangat tangguh.
Satya sangat ingin menjadi seorang polisi yang sangat tangguh sekaligus bijaksana seperti Singham. Tidak lama setelah itu beberapa mobil terlihat datang menuju rumah Satya. Afni mengira bahwa mungkin saja itu adalah rombongan Singham yang datang menjemputnya. Namun ternyata yang datang itu adalah Danger Laka bersama para anak buahnya. Para penjahat itu lagi-lagi melempar bola-bola api yang kemudian membuat rumah Satya langsung terbakar. Satya pun langsung memerintahkan ibunya dan Afni untuk segera pergi menyelamatkan diri, sementara dirinya akan menahan para anak buah Danger Laka itu. Namun pada saat Afni berusaha kabur dari tempat tersebut, secara tiba-tiba ia ditembak oleh salah seorang anak buah Danger Laka. Dan tanpa pikir panjang penjahat itu pun langsung membawa Afni kabur untuk disandra. Sementara Satya dan ibunya yang kini telah terkepung karena anak buah Danger Laka yang terus-terusan berdatangan tanpa henti. Pada saat itu Singham dan pasukannya pun berhasil tiba tepat waktu dan langsung menghabisi semua anak buah Danger Laka tanpa ampun. Setelah itu Singham pun berencana untuk menyelamatkan istrinya dengan mengajak Satya yang ternyata tulus dan ikhlas ingin membantu Singham. Dan ketika Singham hendak kembali ke kantornya, tiba-tiba saja Danger Laka menelpon dan mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Afni sebagai balas dendam atas kematian sebagian keluarganya yang telah dibunuh oleh Singham, Suryavanshi dan juga Simba. Selain itu Danger Laka juga mengatakan bahwa nama aslinya adalah Zubair Hafiz yang merupakan cucu Omar Hafiz. Mendengar hal tersebut, Singham yang terbakar emosi langsung bergegas menuju penjara dan langsung menghajar Omar. Singham lalu meminta Omar agar ia mencegah Danger Laka cucunya untuk tidak membunuh Afni. Namun sebagai seorang penjahat Omar tentu saja tidak merespon permintaan Singham. Ia malah tertawa terbahak-bahak dan berhasil membuat Singham kebingungan. Singham bersama timnya pun langsung berusaha untuk mencari lokasi markas besar Danger Laka yang telah menculik Afni. Pada akhirnya Singham pun menemukan lokasi tersebut lalu mengundang temannya yaitu Simba untuk membantunya. H1 Rated M, जहां है best VIP Singham kemudian berkata kepada Simba bahwa Zubair ingin balas dendam atas kematian keluarganya yang dulu mereka bunuh. Karena itulah Simba harus bisa membantunya untuk mengalahkan Zubair sekaligus menyelamatkan Afni yang telah dijadikan sandera. Mendengar kata Singham, Simba terlihat bahagia karena dirinya kembali akan melakukan aksi yang sangat hebat seperti di film mereka sebelumnya. Bagi yang masih penasaran, silahkan tonton film Suryavanshi 2021. Setelah itu Singham juga menemui Pak Menteri untuk meminta izin atas aksi penyelamatan yang akan ia lakukan. Namun Pak Menteri ternyata tidak mengizinkan karena Singham dan teman-temannya akan pergi keluar batas negara dan itu pastinya akan beresiko tinggi dan dapat mencelakai Singham. Namun Singham tetap saja bersikeras untuk pergi karena nyawa istrinya sedang dipertaruhkan. Pada akhirnya Pak Menteri pun memberikan izin sekaligus memberikan persenjataan yang diperlukan oleh Singham. Kamera film kembali berpindah menuju Afni. Ia terlihat telah sadar dan sedang dirawat oleh temannya bernama Meriga yang ternyata ia telah bersekongkol dengan Zubair. Ketika itu Zubair mengatakan bahwa ia akan membunuh Afni sebagai wujud balas dendamnya atas kematian keluarganya. Zubair juga menjelaskan bahwa Meriga ternyata merupakan bibinya Zubair yang saat ini juga ingin balas dendam atas kematian suaminya yaitu Raza. Sudah lebih dari 1 tahun mereka berdua tinggal di India sambil mengawasi Singham dan juga Afni. Mendengar kata Zubair, Afni terlihat biasa-biasa saja. Ia masih berkeyakinan bahwa suaminya yaitu Singham pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Pada keesokan harinya Singham beserta Simba dan beberapa pasukan terlihat pergi ke Kolombo tanpa membawa Omar yang menjadi permintaan Zubair. Singham yakin bahwa dirinya bisa menyelamatkan Afni tanpa harus membebaskan pentolan teroris tersebut.
Singgem kemudian mengikuti mobil anak buah Zubair yang telah membawa Simba, yang pada saat itu sedang berpura-pura sebagai pelanggan untuk membeli narkibau. Namun tiba-tiba mobil anak buah Zubair langsung berpencar yang membuat Singgem menjadi kebingungan. Meskipun demikian Singgem tetap berjuang untuk melacak markas besar Zubair dengan mengikuti satu persatu mobil penjahat tersebut. Ketika Simba tiba di markas Zubair, di sana ia bertemu dengan Afni yang sekarang sudah lebih membaik. Seketika Simba pun berpura-pura bahwa dirinya adalah merupakan teman lamanya Afni. Simba lalu berbisik bahwa sebentar lagi Afni akan diselamatkan oleh Singgem. Setelah itu Simba pun langsung dihadapkan kepada Zubair untuk melakukan transaksi pembelian narkibau. Pada saat itu, Simba terlihat memuji Zubair yang mempunyai markas yang begitu besar dan anak buah yang sangat banyak. Simba juga mengatakan bahwa dirinya ingin sekali bekerja sama dengan Zubair agar bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Setelah itu, Simba langsung pergi dengan alasan ingin mengambil uang yang tertinggal di dalam mobil. Namun dengan cekatan Simba dengan cepat langsung mengambil senjata dan mendardirdor beberapa anak buah Zubair lalu melarikan diri. Karena ulah Simba tersebut, maka pada malam itu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, dan Simba berhasil membuat ledakan yang cukup dahsyat. Kejadian itu pun membuat tim Singgem yang berada di kantor langsung mengarahkan Singgem untuk pergi ke pelabuhan yang menjadi tempat persembunyian Zubair. Sementara Simba yang berhasil lolos dari kejaran anak buah Zubair kini sedang bersembunyi di sebuah acara resepsi pernikahan. Di sana Simba berpura-pura sebagai seorang tamu undangan. Namun penyamaran itu ternyata tetap diketahui oleh anak buah Zubair yang terus-menerus mengejarnya. Tidak lama setelah itu Singgem pun tiba di lokasi dan langsung menghabisi semua anak buah Zubair. Singgem dan Simba kemudian meluncur ke tempat persembunyian Zubair untuk menyelamatkan Afni. Sesampainya di sana secara tiba-tiba mobil mereka terguling namun Singgem dan Simba berhasil selamat. Singgem pun langsung mendekati Afni yang sedang disandra. Namun ternyata semua itu adalah sebuah jebakan. Singgem dan Simba akhirnya berhasil ditangkap oleh Zubair dan mereka tidak akan dibebaskan sampai Omar Hafiz dikeluarkan dari penjara. Mereka bertiga kemudian dikurung di sebuah gudang sebagai sandera. Sementara Singgem berkeyakinan bahwa teman-temannya pasti tidak akan diam dan pasti akan menyelamatkan mereka. Pada keesokan harinya mereka bertiga dikumpulkan di hadapan Zubair yang dengan sombong berdiri bersama puluhan anak buahnya. Ketika itu mereka mendapat telepon dari Pak Menteri. Pak Menteri berkata bahwa mereka bertiga sebentar lagi akan dibebaskan karena ia telah mengutus pasukan khusus untuk mengirim Omar kembali ke hadapan Zubair untuk menebus mereka bertiga. Selain itu, Zubair juga sudah berjanji bahwa ia tidak akan melakukan penyerangan lagi jika Omar Hafiz dikembalikan kepadanya. Dan pada waktu yang bersamaan, markas Danger Laka telah berhasil diserbu oleh Seti dan Satya yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka berdua terlihat langsung menghancurkan markas tersebut dan berhasil memancing Danger Laka dan anak buahnya keluar dari markas. Singgem dan Simba menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri dan langsung membantu Satya dan Seti untuk mendardirdor para penjahat tersebut. Setelah itu Zubair dengan sengaja membebaskan Afni yang langsung berlari ke arah Singgem. Namun pada saat itu sebuah truk besar sedang melaju kencang dari arah belakang dan akan menabrak Singgem dan Afni. Namun tiba-tiba saja truk tersebut meledak tepat di hadapan Singgem. Dan ternyata Suryavansi lah yang telah meledakkan truk tersebut untuk menyelamatkan Singgem. Suryavansi kemudian mengerahkan pasukannya yang mengendarai helikopter untuk menyerang markas Zubair sampai hancur tak tersisa.
Maka disinilah trio mematikan yaitu Singham, Simba dan Suryavanshi kembali bersatu sebagai polisi India untuk melawan para penjahat. Setelah itu Singham terlihat sedang mengejar Danger Laka yang berusaha melarikan diri. Singham berhasil menangkapnya dan kemudian menghajarnya habis-habisan. Danger Laka yang sudah lemas tak berdaya pun langsung mengakui kekalahannya. Sama seperti kakeknya, ia pun meminta kepada Singham agar ia tidak dibunuh. Namun setelah Singham lengah, seketika Danger Laka memberontak dan hendak menembak Singham. Dengan spontan Singham pun langsung melemparkan tongkat bendera ke arah Danger Laka, sampai membuatnya terbunuh dengan sangat hina. Setelah itu Singham dan Avni beserta keempat temannya memutuskan untuk kembali ke India ke negara asal mereka. Dan film pun selesai. Film ini mempunyai post-credit scene yang membuat para penonton di bioskop berteriak kegirangan. Di mana Mr. Salman Khan aka Inspektur Chulbul Pandai akhirnya datang menemui Singham. Semoga saja di film berikutnya kedua artis legend ini berkolaborasi dalam memberantas kejahatan di negeri Perindavan yang tercinta. Semoga film ini dapat menghibur kita semuanya. Mimin mohon pamit dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.